Antara 1939 dan 1945, planet ini menjadi panggung bagi konflik yang paling luas dan menghancurkan di abad ke-20. Perang Dunia Kedua menandai umat manusia dengan peristiwa-peristiwa yang masih mengguncang. Holocaust, pengeboman seluruh kota, dan ledakan atom di Hiroshima dan Nagasaki. Selama tahun-tahun pertempuran darat, laut, dan udara itu, diperkirakan antara 50 hingga 70 juta orang meninggal. Namun selain tragedinya, periode tersebut mendorong transformasi teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap negara yang terlibat mengubah sains menjadi alat militer, dan dari persaingan ini muncul senjata, kendaraan, sistem komunikasi, dan produk medis yang seiring waktu beralih ke kehidupan sipil. Laboratorium perang menghasilkan kemajuan dalam farmakologi, penyimpanan makanan, dan desain industri yang masih menopang seluruh sektor ekonomi modern. Dari tahap kekerasan dan eksperimen tersebut, muncul inovasi yang saat ini terintegrasi dalam rutinitas sehari-hari dan yang membentuk sebagian besar kemajuan teknis dan sosial kontemporer. Apakah beberapa dari kreasi yang lahir di masa perang tersebut yang masih memengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Paku Intramedula Küncher, dari rumah sakit Reich ke bedah modern. Rumah sakit militer Jerman kewalahan. Setiap serangan meninggalkan ribuan korban luka, dengan patah tulang yang membuat mereka tidak bergerak selama berbulan-bulan. Dalam skenario kritis ini, muncul proposal dari seorang ahli bedah Jerman, Gerhard Küncher, yang mengusulkan sesuatu yang dianggap tidak layak oleh sedikit orang. Memperbaiki tulang yang patah dari dalam dengan tabung logam yang dimasukkan ke dalam saluran tulangnya. Apa yang awalnya tampak sebagai eksperimen berisiko akhirnya menjadi titik awal traumatologi modern. Küncher, lahir pada 1900 di Jerman, telah mengambil spesialisasi bedah ortopedi pada tahun 30-an. Sebelum konflik, dia sudah mengamati bagaimana perawatan konvensional membuat pasien terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan. Patah tulang paha sangat bermasalah, tulang mudah bergeser, gips menjadi longgar, dan otot kehilangan kekuatan. Tujuannya adalah menemukan metode yang akan memberikan stabilitas internal pada tulang tanpa memaksanya untuk tetap tidak bergerak. Pada 1939, ketika tentara Jerman sudah bersiap untuk memperluas perang, Küncher mempresentasikan model batang logam yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam saluran tulang. Itu terbuat dari baja yang dipoles, berongga, dengan celah memanjang yang memberinya fleksibilitas. Prosedurnya adalah membuka sayatan kecil, meluruskan patahan, dan menggeser paku ke dalam hingga ujung-ujungnya kokoh. Idenya adalah agar tulang sembuh di sekitar logam, bertindak sebagai poros internal yang menjaganya tetap lurus dan stabil. Komunitas medis Jerman menerima penemuan itu dengan skeptisisme. Banyak kolega menganggapnya sebagai tindakan sembrono yang berbahaya. Dalam upaya pertamanya, Küncher harus beroperasi hampir secara rahasia di dalam rumah sakit lapangan di mana sumber daya terbatas dan urgensi sangat besar. Kondisinya tidak memadai, tandu improvisasi, instrumen terbatas, dan anestesi yang kasar. Namun demikian, hasilnya sangat baik sehingga pasien pulih dalam setengah waktu. Ketika perang meningkat, tentara membutuhkan tentara yang dapat kembali ke garis depan sesegera mungkin. Metode Küncher menawarkan hal itu. Patah tulang yang diobati dengan paku intramedula menyatu dalam beberapa minggu, dan tentara yang sebelumnya menjadi tidak mampu dapat kembali bertempur. Sekitar 1942, teknik ini menyebar ke seluruh rumah sakit militer Reich. Kementerian Kesehatan Tentara sendiri menyetujui produksi ribuan unit. Ruang operasi lapangan mulai menerima kotak paku yang terbuat dari baja bedah, disterilkan, dan siap digunakan. Küncher secara pribadi mengawasi pembuatannya untuk menjamin ukuran yang tepat sesuai dengan tulang, diameter dan panjang yang berbeda untuk tulang paha, tulang kering, atau tulang lengan atas. Dalam setiap operasi, ahli bedah menggunakan palu dan ekstraktor yang dirancang olehnya. Meskipun lingkungannya kasar dan sumber daya terbatas,
Standarisasi instrumen memungkinkan intervensi yang cepat dan efisien yang secara signifikan mempercepat mobilitas awal pasien dan mengurangi komplikasi yang terkait dengan imobilisasi yang berkepanjangan. Keberhasilan metode ini menghasilkan jaringan dokter militer yang dilatih secara khusus dalam teknik tersebut. Setiap rumah sakit lapangan memiliki tim traumatologi sendiri. Laporan yang sampai di Berlin menunjukkan tingkat pemulihan yang sangat tinggi. Terlepas dari kekacauan perang, inovasi medis terus maju. Küncher memahami bahwa penemuannya berguna tidak hanya untuk tentara, tetapi untuk seluruh pengobatan sipil. Itulah sebabnya ia mendokumentasikan setiap kasus secara rinci. Usia pasien, jenis patah tulang, waktu konsolidasi, dan komplikasi. Ketika perang berakhir, sekutu menemukan ratusan tentara di rumah sakit Jerman yang berjalan dengan paku intramedula di kaki mereka. Dokter Inggris dan Amerika terkejut. Dalam waktu singkat, mereka menerjemahkan laporan Küncher dan mulai menerapkan metodenya di negara mereka sendiri. Prinsipnya universal, menstabilkan tulang dari dalam. Selama tahun-tahun berikutnya, prosedur ini disesuaikan dengan bahan baru. Paduan titanium digunakan, lebih ringan dan lebih kuat. Teknik sinar X juga dimasukkan untuk mengontrol posisi paku tanpa perlu membuat sayatan besar. Pembedahan menjadi lebih tepat, kurang invasif dan jauh lebih aman. Meskipun demikian, desain dasar paku tetap sama dengan yang diciptakan Küncher pada 1939. Pada dekade 1950-an, rumah sakit sipil mulai menggunakannya secara massal. Kecelakaan lalu lintas, cedera kerja, dan patah tulang akibat olahraga kini ditangani dengan fiksasi internal. Teknik ini secara drastis mengurangi waktu pemulihan dan komplikasi akibat imobilisasi. Dalam beberapa kasus, paku ditarik setelah penyatuan. Dalam kasus lain, itu dibiarkan di dalam tulang seumur hidup, tanpa menyebabkan ketidaknyamanan. Dampak penemuan itu begitu besar sehingga Küncher diundang untuk memberikan kuliah di beberapa negara Eropa. Namanya mulai muncul di manual ortopedi. Namun, hidupnya tetap sederhana. Setelah perang, ia menetap di Lübeck, tempat ia memimpin sebuah rumah sakit, dan terus mengajar hingga kematiannya pada 1972. Ia tidak pernah mencari pengakuan politik atau militer. Minatnya murni medis. Prinsip paku intramedula menjadi dasar dari semua bedah ortopedi modern. Dari desainnya lahirlah sistem fiksasi internal terkunci saat ini, di mana paku memiliki sekrup melintang yang mencegah rotasi. Ini juga menginspirasi teknik invasif minimal yang dilakukan saat ini di ruang operasi berteknologi tinggi. Metode asli Küncher menunjukkan bahwa tulang dapat distabilkan dari dalam tanpa gips, tanpa traksi, dan tanpa istirahat berbulan-bulan. Saat ini, paku intramedula diproduksi dengan bahan biokompatibel dan sterilisasi canggih. Mereka ditempatkan melalui navigasi gambar dengan sayatan hanya beberapa sentimeter. Di rumah sakit modern, pasien bisa berjalan sehari setelah operasi. Terlepas dari kemajuannya, prinsipnya tetap sama dengan yang dirancang ahli bedah itu di medan perang, menopang tulang dari pusatnya sendiri untuk memungkinkan tubuh pulih dengan sendirinya. Lebih dari 8 dekade kemudian, warisan Küncher ada di setiap ruang traumatologi di dunia. Jutaan orang telah memulihkan mobilitas mereka berkat idenya. Apa yang dimulai sebagai alat perang untuk mengembalikan tentara ke garis depan, akhirnya menjadi instrumen perdamaian yang mampu mengembalikan gerakan dan kehidupan kepada mereka yang telah kehilangannya. Karet sintetis Bunas, penemuan Reich yang hari ini masih ada di ban mobil Anda. Ketika Jerman memasuki perang, mesin industrinya hampir sepenuhnya bergantung pada karet alam yang diimpor dari Asia. Bahan itu sangat diperlukan untuk pembuatan ban, sambungan, selang, alas kaki, kabel, dan segala jenis suku cadang yang membuat tank, pesawat, dan truk berfungsi. Dengan kemajuan konflik dan blokade laut yang diberlakukan oleh sekutu, jalur pasokan terputus. Nazi menghadapi masalah yang mengancam ekonomi perang mereka. Tanpa karet, roda akan berhenti berputar. Saat itulah konglomerat kimia bernama IG Farben mengambil misi yang menentukan bagi rezim, menciptakan versi sintetis dari karet yang dapat diproduksi di dalam Reich. Proyek ini bukanlah hal baru, tetapi sampai saat itu pengujiannya tidak stabil. Para ilmuwan IG Farben melanjutkan penelitian sebelumnya berdasarkan senyawa butadiena dan stirena.
Pada 1935, mereka mencapai hasil yang menjanjikan, zat elastis, tahan panas dan aus, yang dapat dibentuk menjadi lembaran dan mempertahankan bentuknya. Mereka menamakannya Buna Es, singkatan dari butadiena dan natrium, dengan S untuk stirena. Itu adalah karet sintetis layak pakai skala industri yang pertama. Penemuan itu bertepatan dengan persiapan Reich ketiga untuk perang total, sehingga negara menjadi penyandang dana dan pelanggan utamanya. Mulai 1936, pabrik-pabrik industri yang didedikasikan khusus untuk memproduksi material baru itu mulai didirikan. Yang paling penting dibangun di Skopau, dan tak lama kemudian muncul pabrik-pabrik lain di Leuna, Huls, dan Auschwitz-Monowitz, semuanya dioperasikan atau diawasi oleh IG Farben. Fasilitas ini menggabungkan proses polimerisasi skala besar dan rantai produksi yang dirancang khusus untuk Buna Es yang memungkinkan pembuatan lot yang semakin seragam dan stabil, cocok untuk digunakan pada ban dan komponen industri. Proses kimia Bunas rumit dan membutuhkan rantai produksi yang sepenuhnya baru, dimulai dari hidrokarbon yang berasal dari batu bara yang diubah menjadi butadiena dan kemudian dicampur dengan stirena di hadapan katalis logam. Hasilnya adalah massa elastis yang dapat divulkanisasi dengan belerang, sama seperti karet alam. Para insinyur mengembangkan mesin yang mampu menggiling, memotong, dan menekan material dengan presisi. Lot pertama digunakan pada ban militer dan pada sistem suspensi truk. Segera dipastikan bahwa itu lebih tahan terhadap suhu rendah daripada karet tropis yang membuatnya ideal untuk front timur. IG Farben menjadi pilar ekonomi Nazi. Perusahaan mengendalikan semua produksi kimia Reich, bahan peledak, bahan bakar, obat-obatan, dan plastik. Dalam kasus Buna Es, pertumbuhannya begitu cepat sehingga pada 1942 ia sudah memproduksi puluhan ribu ton per tahun. Laboratorium Jerman menyempurnakan formulanya untuk membuatnya lebih fleksibel dan tahan lama. Namun, keberhasilannya memiliki sisi gelap. Di pabrik Auschwitz-Monowitz, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dilakukan dengan kerja paksa tahanan. Ribuan orang meninggal karena kelelahan, kekurangan gizi, dan kondisi yang tidak manusiawi. Produksi karet sintetis, simbol kekuatan industri Nazi, secara langsung terkait dengan sistem kamp konsentrasi. Terlepas dari latar belakang itu, dari sudut pandang teknis Buna Es menandai titik balik. Stabilitasnya terhadap panas dan kemampuannya menahan gesekan konstan melebihi banyak bahan alami. Para ilmuwan Jerman menerapkannya tidak hanya pada ban, tetapi juga pada sol sepatu bot, segel hidrolik, sambungan mesin, dan pelapis listrik. Material itu menjadi begitu penting sehingga pada akhir perang, hampir semua armada kendaraan Reich bergantung padanya. Bahkan pesawat dan kapal selam membawa suku cadang yang dibuat dengan karet sintetis. Ketika pasukan sekutu memasuki Jerman, mereka menyita arsip IG Farben dan mengirim insinyurnya untuk bekerja pada proyek serupa di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Uni Soviet. Hasilnya tidak butuh waktu lama untuk direplikasi. Dalam beberapa tahun, industri kimia sekutu mengadaptasi proses tersebut dan mulai memproduksi versi Buna Es mereka sendiri. Di Amerika Serikat disebut GRS, Government Rubber Styrene, diproduksi dalam jumlah besar selama perang untuk menggantikan kekurangan karet alam dari Asia Tenggara. Bahan yang berasal dari aslinya Jerman itu menjadi dasar industri otomotif Amerika Utara pasca perang. Seiring waktu, karet sintetis berhenti menjadi sumber daya militer untuk menjadi produk sipil yang sangat diperlukan. Komposisinya dimodifikasi dengan aditif yang meningkatkan elastisitas, daya rekat, dan ketahanan terhadap penuaan. Mulai dekade 1950-an, ban mobil, bus, dan sepeda motor mulai dibuat dengan campuran turunan dari Buna Es. Keuntungan utamanya adalah biaya dan daya tahan. Itu tidak bergantung pada iklim atau perkebunan tropis, dan dapat diproduksi di negara manapun dengan akses ke minyak bumi atau batu bara. Nama IG Farben menghilang setelah perang. Para direkturnya diadili di Nuremberg atas keterlibatan mereka dalam kejahatan rezim dan eksploitasi tahanan. Perusahaan itu dibubarkan dan dibagi menjadi beberapa perusahaan termasuk BASF, Bayer, dan Hoechst yang terus mengembangkan produk kimia untuk penggunaan sipil. Pengetahuan yang terkumpul selama proyek Buna Es tidak hilang.
Para insinyur yang dilatih di pabrik-pabrik itu membawa pengalaman mereka ke laboratorium di seluruh dunia, tempat mereka mengadaptasi proses tersebut ke polimer baru. Dalam dekade berikutnya muncul bahan turunan seperti SBR, styrene butadiene rubber, yang masih digunakan hingga saat ini di sebagian besar bahan komersial. Dari itu lahirlah varian yang lebih terspesialisasi untuk aplikasi industri, selang hidrolik, alas kaki, alas lantai, sambungan, dan komponen listrik. Dalam semua produk itu bertahan prinsip Buna S, campuran stirena dan butadiena yang menawarkan fleksibilitas dan ketahanan. Meskipun sejarah IG Farben ditandai oleh asosiasi dengan rezim Nazi, pengembangan karet sintetisnya mengubah hubungan antara kimia dan industri selamanya. Apa yang dimulai sebagai respons putus asa terhadap isolasi Reich akhirnya menentukan ekonomi global plastik dan elastomer. Hari ini tidak ada sektor, baik otomotif, konstruksi, maupun elektronik yang dapat berfungsi tanpa bahan turunan dari eksperimen itu. Ide untuk memproduksi karet tanpa bergantung pada alam mengubah kimia menjadi alat strategis dan membuka jalan menuju industri polimer modern. Buna S menunjukkan bahwa mungkin untuk menciptakan pengganti buatan untuk sumber daya terbatas, dan mentalitas itu menandai perkembangan ilmiah abad ke-20 dengan mendorong pencarian sistematis untuk bahan sintetis. Evolusinya memunculkan SBR yang saat ini merupakan salah satu elastomer yang paling banyak digunakan di dunia. Saat ini, bahan ini menopang seluruh sektor industri. Lebih dari 60% bahan komersial didasarkan pada campuran SBR. Konstruksi menggunakannya dalam perekat, bahan kedap air, dan aspal yang dimodifikasi. Elektronik menggunakannya dalam pelapis isolasi, dan manufaktur massal mengintegrasikannya ke dalam alas kaki, sambungan mekanis, pipa fleksibel, dan komponen otomotif. Laporan kontemporer dari International Rubber Study Group dan studi teknis yang diterbitkan oleh penerbit seperti Wiley menunjukkan bahwa SBR terus berkembang berkat biayanya yang rendah, stabilitasnya, dan kemampuannya untuk diformulasikan untuk aplikasi tertentu. Dengan demikian, apa yang dimulai sebagai solusi darurat di Jerman pada 1935 akhirnya menjadi salah satu pilar material dunia modern, hadir dalam ribuan produk yang kita gunakan setiap hari tanpa menyadari asal-usul historisnya. Reichsautobahn, karya Jerman yang menginspirasi jalan raya di dunia. Ketika Partai Nazi berkuasa pada 1933, Jerman masih terseret oleh luka ekonomi pasca perang. Pengangguran melebihi 6 juta orang dan janji untuk mengaktifkan kembali adalah bagian penting dari wacana politik. Di antara proyek-proyek yang disajikan sebagai simbol kebangkitan itu adalah Reichsautobahn, jaringan jalan raya nasional yang akan mengubah lanskap Jerman dan menjadi salah satu lambang visual Reich ketiga. Meskipun ide jalan raya dengan akses terkontrol sudah ada sejak Republik Weimar, rezim mengadopsinya dan mengubahnya menjadi instrumen propaganda, modernisasi, dan kontrol wilayah. Sebelum Nazisme, beberapa jalan raya eksperimental sudah dibangun. Yang pertama adalah AFUS, jalan raya 10 km di Berlin, yang diresmikan pada 1921 sebagai jalur uji coba dan kompetisi. Tak lama setelah itu, pada 1932, jalan antara Cologne dan Bonn selesai, yang sudah memenuhi beberapa karakteristik jalan raya modern. Namun, biaya tinggi dan sedikitnya jumlah mobil membuat proyek terhenti. Ide jaringan nasional diambil alih oleh organisasi Hafraba, yang didirikan pada 1926 untuk merencanakan poros Hamburg-Frankfurt-Basel, tetapi krisis ekonomi pada dekade 1930-an mencegah pelaksanaannya. Ketika Hitler berkuasa, proyek itu diserap oleh rezim baru, dan kepengarangan politiknya ditulis ulang sebagai inisiatif pribadi Führer. Pria yang ditugaskan untuk memimpin rencana itu adalah Insinyur Fritz Todt, diangkat sebagai Inspektur Jenderal Jalan Reich. Pada bulan Juni 1933, undang-undang yang secara resmi menetapkan program Reichsautobahn disetujui. Dan pada tanggal 25 Agustus didirikan Gesellschaft Reichsautobahnen, perusahaan negara yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Pada tanggal 23 September tahun itu, dalam sebuah acara besar di dekat Frankfurt, Hitler mengambil sekop dan mengangkat gumpalan tanah pertama di depan kamera.
Adegan itu diulang dalam poster, berita, dan surat kabar sebagai simbol negara pekerja yang baru. Jalan raya disajikan sebagai jalan-jalan Adolf Hitler, sebuah monumen modernitas yang mengaitkan pemimpin dengan kemajuan teknis dan mengatasi pengangguran. Pekerjaan secara resmi dimulai pada musim semi 1934 di berbagai titik di negara itu. Todt mengatur tugas dalam divisi regional dengan kamp-kamp pekerja yang menampung ribuan pekerja. Bagian pertama menghubungkan Frankfurt dengan Darmstadt dan Munich dengan wilayah selatan. Pada 1935, segmen operasional pertama diresmikan dan pada 1936 1000 kilometer pertama telah selesai. Setiap pembukaan dirayakan dengan upacara, parade, dan kehadiran komandan tinggi partai. Jalan raya dengan perkerasan beton, tikungan lebar dan jembatan layang dirancang tidak hanya untuk kecepatan, tetapi juga untuk mengesankan secara visual. Di tingkat sosial, rezim menyajikan pembangunan Reichsautobahn sebagai pertempuran besar melawan pengangguran. Dikatakan bahwa itu mempekerjakan ratusan ribu orang, meskipun pada kenyataannya angkanya jauh lebih rendah. Upahnya rendah dan kondisi kerjanya keras. Para pekerja tinggal di barak yang jauh dari kota, tanpa akses ke layanan dasar. Jam kerja 11 atau 12 jam dan kurangnya makanan yang memadai menyebabkan kelelahan dan kecelakaan yang sering. Laporan internal mencatat bahwa selama 5 tahun pertama, satu pekerja meninggal untuk setiap 6 kilometer jalan raya yang dibangun. Meskipun demikian, propaganda rezim bersikeras bahwa itu adalah contoh harmoni antara rakyat dan pemimpin mereka. Laju konstruksi meningkat hingga 1938. Tahun itu, dengan aneksasi Austria dan Sudetenland, jaringan diperluas menjadi lebih dari 12.000 kilometer yang direncanakan. Hitler kembali mengambil sekop di Salzburg untuk meresmikan bagian pertama Austria, menegaskan ekspansi teritorial Reich. Bagian yang dibangun menghubungkan kota-kota besar, tetapi belum membentuk sistem praktis untuk transportasi barang. Nilainya lebih simbolis daripada ekonomis. Mereka menunjukkan dominasi teknis rezim dan memperkuat citra modernitasnya di mata dunia. Dengan dimulainya perang pada 1939, prioritas berubah. Fritz Todt ditugaskan untuk pembangunan West Wall, garis Siegfried, dan pekerjaan jalan raya melambat. Tahun itu hanya 237 km baru yang ditambahkan. Jalan raya mulai memiliki penggunaan militer langsung, berfungsi sebagai rute cepat untuk pergerakan pasukan dan pasokan. Bagian juga diadaptasi untuk berfungsi sebagai landasan pendaratan darurat. Pada 1941, jaringan mencapai hampir 4.000 km dan pekerjaan dihentikan secara definitif. Pekerjaan di Reichsautobahn memaparkan karakter otoriter sistem Nazi bahkan dalam proyek sipil. Para pekerja berada di bawah pengawasan politik, dan mereka yang mengeluh dapat diinterogasi oleh Gestapo. Ada pemogokan di beberapa tempat, seperti di Hamburg dan Bremen, yang dipadamkan dengan penangkapan dan hukuman. Untuk mengendalikan disiplin, unit yang disebut Baustürme, dibentuk oleh anggota SA, diciptakan, bertugas menjaga ketertiban dan memberikan contoh. Mulai 1937, ketika pekerjaan penuh membuat sulit untuk merekrut pekerja, rezim menggunakan kerja paksa, termasuk kaum muda dari layanan tenaga kerja Reich dan kemudian tahanan dan narapidana dari kamp pendidikan ulang. Meskipun latar belakang represif, Reichsautobahn meninggalkan warisan teknis yang melampaui Reich ketiga. Standar desainnya, akses terkontrol, pemisahan jalur, dan tidak adanya persimpangan sebidang menjadi model untuk jalan raya modern. Para insinyur Amerika mempelajari rencana yang disita setelah perang dan menggunakannya sebagai referensi untuk sistem antar negara bagian Amerika Serikat, yang dimulai pada dekade 1950-an. Di Eropa, negara-negara yang dibangun kembali mengadopsi prinsip serupa untuk jaringan jalan baru mereka. Setelah perang, banyak bagian Reichsautobahn terus digunakan. Beberapa diperbaiki dan diperluas, yang lain berfungsi sebagai dasar untuk rute baru. Jalan raya Jerman saat ini, die Autobahnen, mempertahankan sebagian dari tata letak asli yang dirancang pada tahun 30-an.
Di beberapa bagian, jembatan batu dan pagar hias masih menunjukkan gaya monumental yang dipaksakan oleh Todt dan arsiteknya. Rijksautobahn akhirnya dikonsolidasikan sebagai infrastruktur yang digunakan rezim untuk memproyeksikan disiplin, modernitas, dan kontrol teritorial. Di luar fungsi politiknya, desain teknisnya, berdasarkan tata letak yang lancar dan sirkulasi terpisah, melampaui proyek itu sendiri. Beberapa dekade kemudian, prinsip-prinsip itu terus hadir di jalan raya kontemporer yang masih mencerminkan pengaruh model yang dikembangkan di Reich. Horten Ho 229, pesawat siluman yang menantang radar. Sementara sekutu mendominasi langit Eropa, sekelompok kecil insinyur Jerman bekerja secara rahasia untuk mengubah arah konflik dari bengkel darurat. Saudara Reimar dan Walter Horten, pilot dan perancang, membayangkan pesawat yang berbeda dari yang lain. Tanpa badan pesawat atau ekor, hanya sayap berbentuk bumerang yang mampu memotong udara dengan hambatan minimal. Dari visi itu lahirlah Horten Ho 229, pesawat paling canggih dari Reich ketiga dan upaya nyata pertama untuk menciptakan pesawat siluman tidak terlihat oleh radar. Horten telah bereksperimen sejak awal dekade 1930-an dengan glider sayap terbang. Jerman, dibatasi oleh Perjanjian Versailles, tidak dapat memproduksi pesawat militer sehingga klub penerbangan menjadi tempat berlindung bagi teknik tersembunyi. Reimar Horten merancang glider yang menghilangkan ekor untuk mengurangi gesekan dan mengujinya dalam kompetisi yang disponsori oleh pemerintah. Ketika Luftwaffe didirikan kembali, eksperimen mereka menarik perhatian komando tinggi. Desain sayap total menjanjikan kinerja aerodinamis yang luar biasa dan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, sesuatu yang vital pada masa kelangkaan. Pada 1943, Marsekal Hermann Göring meluncurkan proyek 1000x3 yang menuntut pembom yang mampu membawa 1 ton bom, menempuh jarak 1.600 km dan mencapai 1.000 km per jam. Horten mempresentasikan proposal mereka. Pesawat tempur pembom tanpa badan pesawat didorong oleh 2 mesin jet Junkers Jumo 004B sama dengan Mi-262. Bentuk sayap mengurangi hambatan dan memungkinkan kecepatan yang lebih besar dengan daya yang lebih rendah. Göring menyetujui desain tersebut dan mengklasifikasikannya sebagai proyek rahasia. Prototipe pertama, Ho 9V1, adalah glider tanpa mesin yang terbang pada bulan Maret 1944. Kinerjanya melampaui harapan dan versi dengan propulsi segera diperintahkan untuk dibuat. Pada bulan Desember tahun yang sama, Ho 9V2 terbang, mencapai hampir 1.000 km per jam. Badan pesawat yang sebagian besar terdiri dari kayu karena kekurangan aluminium, diperkuat dengan resin yang diresapi bubuk karbon, bahan yang membantu mengurangi pantulan gelombang radar Inggris. Tanpa menyadarinya, Horten menerapkan prinsip-prinsip yang akan dikembangkan oleh teknologi siluman beberapa dekade kemudian. Pesawat itu berperilaku dengan stabilitas yang mengejutkan. Ia tidak memiliki kemudi vertikal. Arah dikendalikan dengan aerofoil di ujung sayap, dan elefon menggabungkan alabeo dan kedalaman. Itu termasuk roda pendaratan yang dapat ditarik, parasut rem, dan kursi lontar primitif. Dengan bentang sayap 16,7 meter dan berat muatan 9 ton, itu adalah pesawat berdimensi sedang, dimaksudkan untuk 1 pilot. Dalam pengujian internal, kecepatan maksimum diperkirakan mendekati 977 km per jam dan langit-langit 16.000 meter. Namun program itu mengalami penundaan. Pada bulan Februari 1945, pilot uji Erwin Ziller jatuh setelah kegagalan mesin. Hilangnya prototipe merupakan pukulan berat, tetapi Kementerian Udara memerintahkan untuk melanjutkan. 20 unit praproduksi direncanakan dengan nama resmi Gotha Go 229, diproduksi oleh perusahaan Gothaer Wagon Fabrik. Pengeboman sekutu dan runtuhnya Reich mencegah penyelesaian lebih dari 3 struktur. Pada bulan April 1945, ketika pasukan Amerika menduduki Jerman Tengah, mereka menemukan prototipe V3 dalam fase perakitan di Friedrichsroda. Itu ditangkap oleh Korps Angkatan Darat AS-8 dan dipindahkan dalam operasi penjepit kertas bersama dengan insinyur dan dokumen desain. Pesawat itu segera menarik perhatian perusahaan Northrop
yang sudah mempelajari konfigurasi serupa. Selama pasca perang, Ho-229 dianalisis secara mendalam di fasilitas militer Amerika Serikat. Sementara itu, keluarga Horten diinterogasi. Reymar beremigrasi ke Argentina, tempat ia terus mengembangkan glider eksperimental. Walter tinggal di Jerman dan bekerja di penerbangan sipil. Tak satu pun dari mereka kembali membangun pesawat perang, tetapi konsep sayap total mereka memengaruhi generasi berikutnya. Warisan Ho-229 bersifat langsung. Para insinyur Northrop terinspirasi oleh cetak biru Jerman memulai serangkaian prototipe sayap terbang N1M, N9M, dan kemudian pembom YB-35. Meskipun proyek-proyek ini tidak berhasil saat itu, mereka menetapkan dasar untuk desain B-2 Spirit, pembom siluman jarak jauh yang diperkenalkan oleh Northrop Grumman pada 1989. Kesamaan struktural tidak dapat disangkal, keduanya berbagi geometri sayap tanpa ekor, tepi membulat, dan integrasi mesin di dalam sayap untuk mengurangi jejak radar. Prinsip-prinsip Ho-229 juga tercermin dalam pesawat kontemporer seperti Lockheed F-117 Nighthawk, pesawat tempur siluman operasional pertama, dan dalam drone pengintai seperti RQ-170 Sentinel. Semuanya menerapkan filosofi Horten, menyebar atau menyerap gelombang radar melalui bentuk sudut dan bahan komposit. Apa yang pada 1944 adalah eksperimen yang mendahului zamannya menjadi norma penerbangan militer modern beberapa dekade kemudian. Hari ini, satu-satunya contoh Ho-229V3 yang selamat disimpan di Museum Udara dan Antariksa Nasional Smithsonian di Washington, D.C., tempat para spesialis dari Pusat Garber telah memulihkan sebagian strukturnya. Pengunjung dapat melihat permukaan kayu asli dengan sisa-sisa lapisan gelap yang, menurut pengujian yang dilakukan pada 2008 oleh insinyur dari museum itu sendiri dan dari Northrop Grumman, mengkonfirmasi kemampuannya untuk mengurangi deteksi radar. Meskipun Ho-229 tidak pernah sampai bertempur, ia mewakili transisi antara dua era penerbangan baling-baling konvensional dan era jet supersonik. Dalam waktu hanya 1 dekade, Jerman beralih dari pembuatan biplane kain menjadi perancangan pesawat yang mengantisipasi teknik abad ke-21. Sejarah singkat proyek ini merangkum dorongan teknologi putus asa dari sebuah rezim yang bertaruh pada inovasi sebagai upaya terakhir. Kapal selam tipe 21, desain yang mendefinisikan ulang operasi di dalam air. Pada pertengahan 1943, perang di Atlantik telah berubah. Kapal selam Jerman yang selama bertahun-tahun mendominasi rute maritim mulai jatuh satu persatu di bawah tekanan teknologi sekutu. Radar baru, sonar, dan pengawasan udara membuat hampir tidak mungkin bergerak tanpa terdeteksi. Dalam beberapa minggu, Laksamana Karl Dönitz kehilangan puluhan unit. Kriegsmarine memahami bahwa model lama mereka tidak lagi dapat bersaing dan bahwa U-boat mereka yang dipaksa untuk naik ke permukaan untuk mengisi ulang baterai menjadi terlalu rentan. Dalam konteks itu, muncul proyek yang akan mengubah perang kapal selam selamanya. Tipe 21, juga disebut Elektroboot. Desain ini didorong oleh para insinyur Brocking Fritz dan Friedrich Schürer di bawah pengawasan galangan kapal Blohm & Voss, AG Weser, dan Schichau. Terinspirasi sebagian oleh prototipe eksperimental Helmut Walter yang menggunakan turbin hidrogen peroksida, mereka mencari model transisi yang dapat dibuat dengan cepat tanpa bergantung pada sistem yang sangat kompleks itu. Mereka memutuskan untuk membuat kapal selam dengan 2 kali lipat baterai dari yang sebelumnya, lambung hidrodinamis yang lebih bersih, dan sistem snorkel untuk mengoperasikan mesin diesel mereka tanpa muncul sepenuhnya. Hasilnya adalah kapal yang mampu berlayar di bawah air selama berhari-hari dan mencapai kecepatan yang sebelumnya tak terbayangkan di bawah air. Pada bulan Juni 1943, rencana tersebut diserahkan kepada Komando Tinggi. Dönitz menyetujuinya segera. Konstruksi dimulai pada 1944. Setiap kapal selam dibuat dalam 8 bagian prefabrikasi yang kemudian digabungkan di galangan kapal utama. Metode ini berusaha mempercepat produksi, tetapi kurangnya pengalaman beberapa perusahaan kontraktor menyebabkan masalah kualitas. Meskipun demikian,
Antara 1943 dan 1945 118 unit diselesaikan, meskipun hanya 4 yang siap tempur sebelum akhir perang. U-2501 adalah unit pertama yang diluncurkan, diikuti oleh U-3008 dan U-2513. Dengan perpindahan 1.610 ton dan panjang hampir 77 meter, tipe 20. Satu lebih besar dari 7C klasik, tetapi jauh lebih cepat. Di bawah air ia mencapai 17,2 knot dan dalam mode senyap mempertahankan 6 knot selama beberapa jam. Ia dapat menempuh 340 mil laut di bawah air pada 5 knot, sesuatu yang 3 atau 4 kali lebih unggul dari model sebelumnya. Di permukaan, jangkauannya adalah 15.500 mil laut pada 10 knot. Lambung baru, hidrodinamis dan tanpa garis bersudut kapal selam lama, meningkatkan kecepatan saat menyelam dan memungkinkan operasi interior yang lebih senyap. Awak, yang terdiri dari 57 pria, bekerja di interior yang lebih luas, dengan kompartemen pendingin, tempat tidur susun ganda, dan kontrol listrik terpusat. Untuk pertama kalinya, kapal selam benar-benar dirancang untuk beroperasi di bawah laut selama periode yang lama. Sistem propulsi menggabungkan 2 mesin diesel MAN supercharged 6 silinder dan 2 motor listrik utama kerja ganda, ditambah 2 motor senyap lainnya untuk manuver. Snorkel, yang dipasang di tiang, memungkinkan untuk menghirup udara atmosfer dan mengeluarkan gas sementara kapal tetap pada kedalaman periskop, membuatnya tidak perlu muncul sepenuhnya untuk mengisi ulang baterai. Persenjataan juga inovatif. Ia membawa 6 tabung torpedo 533 mm di haluan dengan sistem hidrolik yang memungkinkannya diisi ulang dalam hitungan menit. Ia dapat meluncurkan 18 torpedo dalam waktu kurang dari 20 menit. Sonar pasif adalah salah satu yang paling sensitif pada masanya dan sistem kontrol tembakan otomatis mengurangi waktu serangan. Seluruh rakitan mewakili generasi yang lebih maju dibandingkan dengan armada yang ada. Galangan kapal Hamburg, Bremen, dan Danzig bekerja siang dan malam untuk memenuhi pesanan dari Kementerian Persenjataan yang dipimpin oleh Albert Speer. Namun tekanan waktu dan pemboman sekutu memengaruhi produksi. Di Farge, dekat Bremen, didirikan bunker raksasa Valentin, pangkalan beton bawah tanah yang ditujukan untuk merakit tipe 21 secara massal. Lebih dari 10.000 tawanan perang dan deportasi dari kamp konsentrasi dipaksa bekerja di sana. Pada bulan Maret 1945, struktur itu hampir selesai ketika dihancurkan oleh bom seismik Inggris. Akhir perang tiba sebelum model baru dapat menunjukkan potensi penuhnya. Hanya beberapa kapal selam seperti U-2511 dan U-3008 yang melakukan patroli nyata. Yang pertama, yang dikomandoi oleh Adalbert Schnee, berangkat ke Atlantik pada bulan April 1945 dan mendeteksi konvoi sekutu di dekat Skotlandia, tetapi tidak menembak setelah mengetahui penyerahan diri Jerman. Beberapa hari kemudian, ia diserahkan di Bergen. Ketika sekutu menduduki galangan kapal, mereka menemukan puluhan lambung yang setengah jadi. Keheranan segera terjadi. Tipe 21 mewakili lompatan teknologi 1 dekade. Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Uni Soviet membagi spesimen yang sudah selesai. U-2513 dan U-3008 diserahkan kepada Angkatan Laut Les-Salams. U-2518 diserahkan kepada Marine Nasional Prancis dengan nama Roland Morilot, dan beberapa lainnya seperti U-3035 dan U-3041 diintegrasikan ke Angkatan Laut Soviet. Kekuatan pemenang menyalin teknologinya. Di Amerika Serikat, insinyur Angkatan Laut dari program kapal selam armada mengadopsi desainnya untuk menciptakan kelas Tang dan Barbel, menggabungkan baterai berkapasitas tinggi dan lambung yang dioptimalkan untuk kecepatan di bawah air. Di Uni Soviet, proyek itu direplikasi dalam kapal selam kelas Whiskey, Zulu, dan Foxtrot yang mendominasi lautan selama Perang Dingin. Prancis mempertahankan Roland Morilot dalam layanan aktif hingga 1967. Warisan tipe 21 juga memengaruhi pengembangan kapal selam nuklir. Bentuk hidrodinamisnya dengan menara terintegrasi dan kemudi silang adalah dasar dari reaktor Soviet dan Amerika Serikat yang pertama.
Meskipun propulsi nuklir menghilangkan ketergantungan pada udara, logika struktural, kelancaran garis, pengurangan kebisingan dan masa hidup di bawah air yang diperpanjang, lahir dengan model ini. Salah satu contoh terakhir Jerman, U-2540, diapungkan kembali pada 1957 dan dinamai Wilhelm Bauer. Ia berfungsi sebagai kapal uji untuk Deutsche Marine hingga 1982 dan hari ini disimpan sebagai museum di Bremerhaven. Interiornya yang dipulihkan memungkinkan untuk mengamati sistem listrik asli, baterai, dan pos kontrol yang mewakili puncak teknik angkatan laut pada masanya. Berbeda dengan kapal selam sebelumnya yang merupakan senjata serangan cepat dan melarikan diri, tipe 21 dapat tetap tenggelam untuk misi yang berkepanjangan. Dalam arti tertentu, itu adalah kapal selam strategis yang pertama. Keturunan modernnya, U-212, Skorpion, Kilo, Gotland, dan Soryu, mempertahankan filosofi yang sama. Propulsi diesel listrik dengan baterai canggih, lambung yang dioptimalkan, dan sistem siluman akustik. Semuanya berasal pada akhirnya dari revolusi yang dimulai pada 1944 itu. Konfigurasi teknisnya yang dikembangkan di galangan kapal Jerman pada tahun-tahun terakhir konflik menjadi dasar kapal selam diesel listrik yang saat ini mengintegrasikan armada di seluruh dunia. Wasserfall, pelopor rudal anti pesawat terkendali. Mulai 1941, sementara pembom sekutu memperluas jangkauan dan frekuensi mereka, pertahanan udara Jerman mulai menunjukkan batasannya. Baterai anti pesawat tidak lagi mencapai ketinggian pembom baru dan Luftwaffe kekurangan pilot dan bahan bakar untuk mempertahankan intersepsi tradisional. Keunggulan teknologi musuh menjadi jelas dalam setiap serangan. Saat itulah di laboratorium Peenemünde, sekelompok insinyur yang dipimpin oleh Werner von Braun dan Walter Dornberger memulai sebuah proyek yang mematahkan semua solusi sebelumnya. Rudal berpandu yang dirancang khusus untuk menembak jatuh pesawat pada ketinggian tinggi. Mereka menamakannya Wasserfall, air terjun. Proyek ini dimulai pada 1941 ketika Dornberger mengusulkan untuk mengadaptasi teknologi roket V2 untuk pertahanan udara. Idenya adalah membuat versi yang lebih kecil dan lebih terkontrol yang dapat diluncurkan dari darat untuk menembak jatuh pembom. Rudal baru akan memiliki panjang sekitar 7 meter dan berat sekitar 3,5 ton, yaitu seperempat dari V2. Ia harus mencapai kecepatan mendekati 790 meter per detik dan beroperasi pada ketinggian 18 km, cukup untuk mencegat formasi musuh. Sejak awal, Wasserfall dirancang sebagai rudal kendali jarak jauh. Tidak seperti V2 yang menggunakan oksigen cair sebagai oksidan, Wasserfall harus tetap dipersenjatai selama berminggu-minggu tanpa perawatan. Untuk itu, ahli kimia Walter Thiel mengembangkan mesin bahan bakar cair yang ditenagai oleh asam nitrat berasap merah dan bahan bakar vinil yang disebut Fizol. Kombinasi itu dapat disimpan lama tanpa risiko penguapan atau pembekuan, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan roket sebelumnya. Cukup mengaktifkan sistem listrik untuk siap diluncurkan. Struktur aerodinamisnya sederhana namun efisien. Ia mempertahankan badan V2 meskipun lebih pendek dengan sepasang sirip penstabil tambahan di tengah badan pesawat untuk meningkatkan kemampuan manuver. Di ujungnya ia membawa hulu ledak daya ledak tinggi 235 kg yang dilengkapi dengan proximity fuse yang dapat diledakkan secara manual dari darat pada siang hari atau secara otomatis dalam operasi malam hari. Sistem panduan yang dirancang oleh Flakversuchskommando Nord adalah kontrol manual melalui radio, MCLOS. Operator mengamati rudal dan target melalui radar yang memproyeksikan dua tanda di layar. Tugasnya adalah mencocokkan kedua sinyal menggunakan joystick, mengirimkan perintah ke aktuator yang menggerakkan kemudi aerodinamis. Meskipun kasar, metode ini mengantisipasi prinsip rudal komando jarak jauh. Uji coba pertama dimulai pada bulan Maret 1943, tetapi pengembangannya mengalami pukulan keras beberapa bulan kemudian ketika pemboman RAF menghancurkan sebagian Peenemünde dan menyebabkan kematian Walter Thiel. Program itu tertunda lebih dari 1 tahun. Peluncuran sukses parsial pertama terjadi pada tanggal 8 Januari 1944.
Ketika rudal mencapai 7 km ketinggian sebelum mesinnya gagal, sepanjang 1944 dan awal 1945, sekitar 40 peluncuran dilakukan, di mana hanya 15 yang dianggap memuaskan. Terlepas dari masalahnya, potensi proyek itu jelas. Itu adalah senjata anti pesawat pertama yang mampu terbang dengan kecepatan supersonik. Menjelang akhir 1944, 3 versi roket diuji yang disebut W1, W5, dan W10. Setiap varian baru menggabungkan peningkatan dalam sistem listrik dan kontrol. Model terakhir, W10, berukuran 6,13 meter panjangnya dan dapat menyerang target sejauh 25 km. Ada rencana untuk memproduksinya secara massal dan menyebarkannya di sekitar Berlin, Hamburg, dan Ruhr. Tetapi runtuhnya Reich mencegah baterai operasional manapun berfungsi. Kompleks pertahanan mencakup peluncur tetap, radar pelacak, pemancar radio, dan konsol kontrol. Secara teori, baterai Wasserfall dapat melindungi radius 50 km, tetapi dalam praktiknya, sistem menderita interferensi dan radar yang tersedia tidak dapat membedakan target dengan baik, terutama dalam menghadapi tindakan pencegahan elektronik sekutu. Dengan pabrik-pabrik di bawah serangan dan sumber daya yang habis, proyek itu secara resmi dibatalkan pada tanggal 6 Februari 1945. Setelah penyerahan diri Jerman, semua dokumen dan prototipe ditangkap oleh kekuatan pemenang. Amerika Serikat memindahkan beberapa spesimen dan sebagian dari tim teknis dalam operasi penjepit kertas. Soviet melakukan hal yang sama dalam kerangka program R-101 mereka. Kedua negara mempelajari secara rinci teknologi bahan bakar, mesin, dan sistem panduan. Di laboratorium Amerika Serikat, desainnya berfungsi sebagai dasar untuk rudal Hermes A1 yang dikembangkan oleh General Electric, sementara Soviet menggunakannya sebagai titik awal untuk S-25 Berkut, sistem pertahanan udara jarak jauh pertama Uni Soviet. Hermes, yang diuji pada 1947, mempertahankan sistem propulsi dan struktur umum Wasserfall, meskipun ia menggabungkan kontrol otomatis melalui radar. Meskipun tidak pernah memasuki layanan, itu memberikan dasar eksperimental untuk rudal darat ke udara Nike Ajax dan Nike Hercules yang beroperasi pada tahun 50-an. Dari mereka diturunkan sistem Patriot Amerika Serikat yang masih aktif saat ini. Di Uni Soviet, pengetahuan yang diperoleh dengan R-101 menghasilkan rudal yang berpuncak pada S-75 Devina yang terkenal karena menembak jatuh U-2 Amerika Serikat pada 1960 dan kemudian pada S-300 dan S-400 modern. Warisan teknis Wasserfall lebih berharga daripada kinerja militernya. Mesin satu ruangnya yang mampu menjaga campuran tetap stabil selama 45 detik memperkenalkan konsep penyimpanan berkepanjangan yang kemudian akan diterapkan pada rudal antar benua. Panduan radionya mengantisipasi sistem komando jarak jauh berikutnya, dan struktur modularnya memfasilitasi pengembangan baterai bergerak. Dalam istilah praktis, itu adalah rudal anti pesawat berpandu pertama dalam sejarah, meskipun tidak sempat memasuki pertempuran. Satu-satunya contoh yang sebagian diawetkan berada di Museum Nasional Angkatan Udara Amerika Serikat, dibongkar untuk dipelajari. Penampilannya yang ringkas dan sirip segitiganya menunjukkan titik tengah antara rudal taktis dan roket penelitian. Pengujian teknik yang dilakukan beberapa dekade kemudian mengkonfirmasi efisiensi desainnya dan stabilitas bahan bakar Biner yang ditemukan oleh Thiel. Dari teknologinya, lahirlah sistem anti-pesawat otomatis, rudal pertahanan area, dan, pada akhirnya, pencegat modern yang hari ini melindungi seluruh kota. Di setiap radar yang memandu rudal Patriot atau di setiap sensor S-400, logika yang dibayangkan insinyur Jerman di Peenemünde tetap ada, mendeteksi, melacak, dan menghancurkan target dari kejauhan. Messerschmitt Me-163 Comet, pesawat roket yang mengubah aeronautika. Pada awal tahun 40-an, sementara superioritas udara sekutu menjadi semakin jelas, muncul konsep radikal di Jerman. Alexander Lippisch, insinyur yang berspesialisasi dalam sayap delta, mengusulkan pesawat tanpa baling-baling yang didorong secara eksklusif oleh mesin roket cair. Ide itu,
Dikembangkan ketika dia masih bekerja di Institut Penelitian Glider Jerman, DFS, menarik perhatian Kementerian Udara yang memindahkannya ke Messerschmitt AG untuk mengubah prototipenya menjadi pencegat nyata. Lahirlah proyek yang akan memuncak pada Me 163 Comet, pesawat roket operasional pertama dalam sejarah. Asal-usul program ini dimulai pada 1937 ketika Lippisch bereksperimen dengan DFS-39, glider sayap delta yang dirancang untuk mengurangi hambatan aerodinamis hingga minimal. Evolusinya, prototipe DFS-194 melakukan penerbangan melayang pada 1939, menunjukkan stabilitas dan kemampuan manuver. Setahun kemudian, pesawat itu menerima mesin Walter H. WKRI 203 berdasarkan hidrogen peroksida pekat. Hasilnya meyakinkan pihak berwenang untuk mendorong pengembangan Me 163 di bawah kendali Messerschmitt. Pesawat baru itu merupakan pemutusan mutlak dengan aeronautika pada masanya. Badan pesawatnya ringkas dan bersih, dengan sayap trapesium terintegrasi dalam satu struktur. Kokpit berada di depan dan terlindungi, dan mesin Walter yang dipasang di belakang memberikan daya dorong lebih dari 1.500 kg, memungkinkan kecepatan mendekati 900 km per jam, angka yang mustahil untuk pesawat manapun pada 1941. Bahan bakar, campuran T-stov, hidrogen peroksida pekat, dan C-stov, hidrozin dan metanol, membuat persiapan pesawat menjadi sangat berbahaya. Para teknisi harus bekerja dengan pakaian khusus, dan kebocoran apapun dapat memicu reaksi kekerasan yang merenggut nyawa beberapa pilot dan mekanik. Meskipun demikian, proyek ini maju. Pada 1941, Me 163W1 melakukan penerbangan berpropulsi pertamanya di Peenemünde, jauh melampaui harapan kecepatan. Pada 1943, Luftwaffe mengizinkan produksi model Me 163 B1A dengan mesin Walter H2K 109, 509 yang lebih andal dan roda pendaratan yang dapat dilepas. Ia lepas landas di atas kereta yang dilepaskan setelah naik dan mendarat dengan skid yang dapat ditarik. Kinerja Comet luar biasa. Ia naik hampir secara vertikal hingga 12.000 meter hanya dalam beberapa menit, dan menyerang dengan 2 meriam 30 mm. Namun, otonominya terbatas pada sekitar 7 menit penerbangan berpropulsi. Setelah itu ia harus melayang ke pangkalannya. Pada saat itu ia menjadi rentan. Kecepatan yang sangat tinggi membuat bidikan menjadi sulit. Pilot hanya memiliki 2 atau 3 detik untuk menyelaraskan pembom musuh di bidikan. Pada 1944, Erprobungskommando 16 mulai mengoperasikan Me 163 dari Bad Zwischenahn. Laporan mengkonfirmasi kinerja pendakiannya dan kompleksitas penggunaannya. Meskipun sekitar 370 unit dibangun, kurang dari 100 siap untuk pertempuran. Debut operasionalnya terjadi pada bulan Mei 1944, menembak jatuh B-17 di dekat Leipzig, tetapi kerugian karena kegagalan melebihi penembakan yang dikonfirmasi. Upaya untuk melengkapinya dengan senjata otomatis udara ke udara seperti sistem Jagdfaust tidak sempat diselesaikan sebelum akhir perang. Dengan runtuhnya Reich, proyek itu ditangguhkan pada 1945. Sekutu menangkap beberapa spesimen, termasuk model pelatihan tanpa mesin Me 163S, dan memindahkan insinyur dan komponen untuk dianalisis. Di Amerika Serikat, pengalaman yang terkumpul dengan Comet secara langsung memengaruhi Bell X-1, pesawat yang akan memecahkan penghalang suara pada 1947. Di Uni Soviet, prototipe seperti Mikoyan Gurevich Premii 270 dan BI-1 menggabungkan sebagian dari arsitektur ringkasnya dan konsep pendakian yang didorong oleh roket. Inovasi aerodinamis Me 163 meluas melampaui bidang militer. Sayap Delta akan berfungsi sebagai dasar untuk pesawat supersonik seperti pesawat tempur Mirage, F-102 Delta Dagger, dan beberapa dekade kemudian pesawat ulang-alik. Ia juga berkontribusi pada pengembangan bahan tahan suhu tinggi dan teknik meluncur terkontrol dengan kecepatan tinggi yang mendasar dalam teknik kedirgantaraan.
Alexander Lippisch melanjutkan karirnya di Amerika Serikat, tempat ia menerapkan studinya pada prototipe Convair XF-92A dan kemudian pada pesawat tempur F-102 dan F-106, mengkonsolidasikan sayap Delta sebagai standar untuk pesawat berkinerja tinggi. Mesin Walter 509 memperkenalkan konsep seperti pengumpanan turbopump, injeksi bertekanan dan campuran hipergolik yang kemudian akan menjadi bagian dari program roket eksperimental barat yang pertama. Mei 163 menandai titik balik antara penerbangan konvensional dan penerbangan luar angkasa. Ia menunjukkan bahwa pesawat dapat naik tanpa bergantung pada udara untuk propulsi dan bahwa aerodinamika ekstrim dapat dikendalikan dalam rezim transonik. Data eksperimentalnya, yang diperoleh dengan mengorbankan banyak kecelakaan, sangat penting untuk pengembangan kendaraan uji hipersonik. Hari ini spesimen diawetkan di Museum Perang Kekaisaran di London, Museum Udara dan Antariksa Nasional Smithsonian di Washington DC, dan Deutsches Museum di Munich. Di dalamnya terlihat perpaduan kejeniusan dan risiko yang mendefinisikan komet. Mesin yang mendahului zamannya, tetapi dikutuk oleh bahaya bahan bakarnya dan oleh lingkungan strategis yang tidak dapat diselamatkan lagi. Pakaian bertekanan dari laboratorium Reich ke luar angkasa. Selama tahun 30-an, penerbangan militer mulai mencapai ketinggian yang melebihi batas tubuh manusia. Pada lebih dari 10.000 meter ketinggian, tekanan atmosfer berkurang sedemikian rupa sehingga cairan tubuh mulai mendidih, oksigen menjadi tidak mencukupi, dan pilot dapat kehilangan kesadaran dalam hitungan detik. Luftwaffe segera mengerti bahwa menaklukkan ketinggian juga merupakan masalah fisiologis. Sementara insinyur mereka merancang pesawat yang mampu terbang lebih tinggi dan lebih cepat, sekelompok kecil dokter dan peneliti berkonsentrasi pada pertanyaan mendasar. Bagaimana menjaga pilot tetap hidup dan operasional di lingkungan yang bukan lagi milik bumi? Di Institut Kedokteran Aeronautika Berlin, yang dipimpin oleh spesialis seperti Wilhelm Pfannenstiel, sebuah program penelitian dimulai yang ditujukan untuk melindungi tubuh manusia dari dekompresi. Para ilmuwan Jerman tahu bahwa oksigen tambahan tidak cukup. Organisme membutuhkan tekanan lingkungan yang stabil. Demikianlah muncul konsep pakaian terbang bertekanan, amplop kedap udara yang menekan tubuh secara terkontrol, memastikan aliran oksigen dan mobilitas minimum yang diperlukan untuk menerbangkan pesawat. Prototipe pertama yang dikembangkan bekerja sama dengan perusahaan Drägerwerke, yang dikenal dengan peralatan selam dan pernapasan industrinya, adalah struktur logam brengsel, lebih dekat ke baju besi daripada pakaian. Model awal ini, yang ditetapkan secara eksperimental sebagai 10-33, menggabungkan sambungan fleksibel yang menjaga tekanan konstan pada anggota badan dan tubuh. Meskipun kaku dan sulit dipasang, untuk pertama kalinya memungkinkan pilot untuk menahan ketinggian simulasi di atas 12.000 meter di ruang hampa tanpa kehilangan kesadaran. Prinsipnya telah berhasil. Uji coba selanjutnya mengganti kerangka logam dengan lapisan karet yang diperkuat dengan kain sintetis. Dari pekerjaan itu lahirlah Dräger 191, pakaian yang menggabungkan katup pengatur tekanan, saluran oksigen, dan struktur yang lebih mudah disesuaikan dengan gerakan manusia. Penerbangan uji coba menunjukkan bahwa fungsi pernapasan dapat dipertahankan dalam kondisi ekstrem, mengurangi episode hipoksia dan dekompresi. Desain ini menjadi dasar dari semua perkembangan berikutnya. Seiring kemajuan perang, kebutuhan operasional berubah. Penerbangan pengintaian harus melebihi 10.000 meter untuk menghindari artileri anti-pesawat, dan pilot membutuhkan peralatan yang menawarkan perlindungan termal dan tekanan stabil selama periode yang lama. Demikianlah muncul Hohenfluganzug 1069 yang mengintegrasikan isolasi termal, pressurization, dan sistem oksigen portabel. Laporan teknis mengkonfirmasi bahwa penerbang dapat menahan kondisi yang sebelumnya berakibat fatal. Namun, biaya tinggi dan kompleksitas peralatan mencegah produksi massalnya. Pada 1943, dengan sumber daya Reich yang semakin langka, para insinyur mencoba menyederhanakan desain. Kemudian muncul model 10-70 dibangun dengan kain sintetis dan komponen berbiaya lebih rendah. Itu lebih ringan dan dapat dirakit dengan cepat, meskipun menawarkan pressurization terbatas.
Pakaian ini digunakan dalam misi ketinggian tinggi di front timur, di mana atmosfer tipis dan dingin yang ekstrim merupakan ujian sempurna untuk bahan mereka. Secara paralel, eksperimen dilakukan dengan kokpit yang sebagian bertekanan, tetapi pengembangan tidak sempat dikonsolidasikan sebelum akhir konflik. Ketika Jerman menyerah, sekutu menemukan puluhan laporan medis, cetak biru, dan prototipe di arsip Luftwaffe dan Drägerwerke. Semua materi itu dipindahkan ke Amerika Serikat dan Inggris Raya. Di pangkalan Wright Field, insinyur Amerika Serikat menganalisis sistem katup, segel kedap udara, dan fisiologi terapan yang telah didokumentasikan dengan ketat oleh Jerman. Studi-studi itu menjadi titik awal untuk penelitian Amerika Utara tentang pakaian ketinggian yang dijelaskan bertahun-tahun kemudian dalam laporan sejarah NASA Dressing for Altitude. Selama dekade 1950-an, pengetahuan itu diterapkan secara langsung pada desain pakaian bertekanan yang digunakan dalam penerbangan eksperimental dan pesawat berkinerja tinggi. Insinyur dari proyek-proyek seperti Bell X-1 dan X-15 mengadaptasi solusi penahanan tekanan Jerman melalui lapisan material elastis yang tumpang tindih, katup otomatis, dan sistem ventilasi internal. Pakaian pilot U-2 dan SR-71 mewarisi arsitektur teknis yang sama, yang akhirnya berevolusi menjadi pakaian antariksa, proyek Mercury, yang meresmikan era penerbangan orbital. Uni Soviet juga memasukkan informasi dari dokumen yang disita di Jerman. Program kedokteran aeronautika mereka mengembangkan pakaian bertekanan untuk kosmonot pertama, seperti Yuri Gagarin, berdasarkan prinsip keseimbangan tekanan internal dan oksigenasi terkontrol yang sama. Seiring waktu, baik pakaian Soviet maupun Amerika Serikat berevolusi menjadi sistem pendukung kehidupan lengkap yang mampu menjaga manusia tetap hidup dalam ruang hampa. Hari ini pakaian yang digunakan oleh astronot NASA dan ESA mempertahankan tujuan yang sama yang mendorong eksperimen itu di Berlin. Menciptakan batas buatan yang memungkinkan tubuh manusia bertahan hidup di mana atmosfer tidak lagi layak. Lapisan polimer, sistem oksigen otomatis, dan pengontrol elektronik menggantikan katup kasar di masa lalu, tetapi mempertahankan logika fundamental yang ditetapkan selama perang, menyediakan lingkungan yang stabil melalui kontrol tekanan, suhu, dan oksigenasi. SUSE Z3, komputer Jerman yang memulai era digital. Selama tahun-tahun paling intens dari Perang Dunia Kedua, sementara Jerman memfokuskan bakat teknisnya pada mesin militer, seorang insinyur sipil Berlin bekerja dalam diam pada sebuah penemuan yang akan mengubah arah ilmu pengetahuan modern. Namanya adalah Konrad SUSE dan ciptaannya, Z3, akan menjadi komputer yang dapat diprogram dan berfungsi penuh pertama di dunia. Dikandung pada 1941 di sebuah bengkel kecil di Berlin, itu mewakili kelahiran ilmu komputer modern. Pada saat yang sama, benua itu tenggelam dalam perang. SUSE telah belajar teknik sipil di Universitas Teknik Berlin dan segera bosan dengan perhitungan struktural tanpa akhir yang harus ia lakukan dengan tangan. Di perusahaan Henschel Flugzeugwerke, produsen pembom, ia menghabiskan sepanjang hari mengulangi operasi dengan penggaris hitung. Yakin bahwa mesin dapat menangani tugas-tugas itu dengan lebih cepat dan lebih akurat, ia mulai merancang sistem otomatis berdasarkan proses Binner. Pada 1936, ia membangun Z1 di ruang tamu rumahnya, mesin eksperimental sepenuhnya mekanis yang sudah berisi prinsip-prinsip penting komputer, unit logis, memori, dan program yang dikendalikan oleh pita berlubang. Meskipun rapuh, itu mewakili ide yang mendahului zamannya. 2 tahun kemudian ia menciptakan Z2, yang menggantikan bagian mekanis dengan relay elektromekanis, meningkatkan keandalan dan kecepatan. Model ini menarik perhatian Luftwaffe, tertarik pada perhitungan aerodinamis dan balistik, meskipun mereka tidak pernah memberinya dukungan resmi penuh. Pada 1941 ia berhasil menyelesaikan karya terbesarnya, Z3. Dibangun dengan lebih dari 2.000 relay telepon, ia beroperasi pada frekuensi 5 Hz dan menggunakan kata-kata 22 bit. Ia dapat melakukan perkalian dalam 3 detik dan pembagian dalam 5 detik, dan operasinya dikendalikan oleh pita seluloid berlubang yang memungkinkan instruksi diubah tanpa memodifikasi hardware.
Tidak seperti kalkulator kontemporer, itu sepenuhnya digital dan dapat diprogram. Setiap perintah dieksekusi secara berurutan mengikuti serangkaian instruksi logis yang mengantisipasi prinsip program yang tersimpan, dasar dari semua komputasi modern. Dibandingkan dengan mesin kontemporer seperti Colossus Inggris atau Atanasoff Berry Amerika Serikat, Z3 menonjol karena itu bertujuan umum dan dapat memecahkan berbagai jenis masalah matematika, tidak hanya tugas spesifik dekripsi atau artileri. Konteks perang mencegah Z3 memiliki dampak segera. Sumber daya Reich dialokasikan untuk perang, bukan untuk otomatisasi. Namun pengujian menunjukkan efisiensinya. Pada 1943 Zuse sudah mengerjakan versi yang lebih baik, Z4, ketika pemboman sekutu menghancurkan bengkelnya, dan Z3 yang asli. Meskipun kehilangan, prinsip-prinsip proyek bertahan. Pada 1945, dengan Jerman dalam reruntuhan, ia menyelamatkan catatannya dan membangun kembali mesinnya di sebuah bengkel kecil. 4 tahun kemudian ia memindahkannya ke Swiss, tempat sekolah Politeknik Federal Zurich menggunakannya selama 1 dekade. Itu adalah komputer operasional pertama di Eropa dan satu-satunya yang berfungsi di luar Amerika Serikat segera setelah perang. Pada 1949 Zuse mendirikan perusahaannya sendiri, Zuse KG, yang didedikasikan untuk memproduksi komputer komersial. Model Z11 dan Z22 menggabungkan katup elektronik dan kemudian transistor, menandai langkah menuju ilmu komputer industri. Meskipun ketenaran internasional jatuh pada proyek Amerika Serikat ENIAC dan EDVAC, komunitas ilmiah mengakui bahwa Z3 adalah komputer digital yang dapat diprogram pertama menurut standar modern. Kontribusinya tidak terbatas pada hardware. Pada 1945, ia mengembangkan plan kalkul, bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama dengan struktur data, perulangan, dan subrutin. Meskipun tidak diterbitkan sampai beberapa dekade kemudian, itu meletakkan dasar untuk pemrograman modern. Selama tahun 50-an dan 60-an, ide-ide Zuse diambil alih oleh perusahaan-perusahaan besar. IBM menerapkan prinsip-prinsipnya pada komputer komersial pertama, sementara di Jerman mesinnya digunakan di universitas dan perusahaan teknik. Dia menerima penghargaan Werner von Siemens pada 1967 dan 2 tahun kemudian dia dimasukkan ke dalam Akademi Ilmu Pengetahuan Berlin Barat. Pengakuan definitifnya datang dengan replika fungsional Z3 yang disimpan di Deutsches Museum di Munich dan dengan pendirian Zuse Institut Berlin yang didedikasikan untuk penelitian dalam komputasi ilmiah. Pada 2017, beberapa institusi Eropa mengenang hari jadi penemuannya, menyoroti besarnya pencapaian seorang insinyur tunggal yang, di tengah perang, melahirkan era digital. Z3 lebih dari sekadar mesin, itu adalah manifestasi nyata pertama dari pemikiran elektronik. Sementara dunia hancur dengan senjata, Zuse sedang membangun alat untuk berpikir. Tujuannya bukan militer, tetapi logis. Struktur biner, pemrograman modular, dan pemisahan antara memori dan perhitungan yang diperkenalkan oleh desainnya tetap berlaku di setiap perangkat saat ini. Dari mikroprosesor hingga ponsel pintar, semuanya berfungsi di bawah prinsip yang sama yang lahir di ruang bawah tanah Berlin itu pada 1941. Warisan Konrad Zuse melampaui batas Reich ketiga dan membuka jalan menuju peradaban digital. Sejalan dengan kemajuan diam itu, perusahaan Carl Zeiss AG yang berbasis di Jena mengembangkan beberapa instrumen optik paling tepat pada masanya. Selama perang, pabriknya memproduksi bidikan artileri, periskop, kamera pengintai udara, dan lensa pembesar untuk tentara Jerman. Insinyur Zeiss bekerja sama dengan Zeiss Ikon, menyempurnakan pembuatan lensa fotografi dan sistem observasi yang dilengkapi dengan lapisan anti-selip yang belum pernah ada yang meningkatkan transmisi cahaya. Luftwaffe menggunakan optik ini pada pesawat pengintai dan kapal selam Kriegsmarine bergantung pada periskop yang dirancang di Jena untuk mendeteksi musuh di laut lepas. Setelah akhir konflik, fasilitas Zeiss terbagi. Sebagian personel dan peralatan dipindahkan ke Oberkochen di Jerman Barat, sementara pabrik aslinya tetap berada di bawah kendali Soviet.
Dari pembagian itu lahirlah dua perusahaan yang seiring berjalannya waktu akan bekerja sama lagi. Para insinyur yang dievakuasi ke barat mempertahankan cetak biru dan pengalaman yang terkumpul yang berfungsi sebagai dasar untuk optik pasca perang. Penemuan yang dibuat di laboratorium-laboratorium itu menjadi tulang punggung fotografi dan mikroskopi abad ke-20. Zeiss memperkenalkan metode pemolesan dan koreksi kromatik yang merevolusi observasi biologis dan sinematografi. Lensa kamera 35 mm pertama, lensa proyeksi, dan mikroskop presisi lahir dari dorongan teknis itu. Kontinuitas teknis Zeiss terlihat hari ini dalam instrumen optik presisi tinggi, dari mikroskop dan teleskop hingga kamera profesional dan sistem terintegrasi dalam perangkat elektronik. Prinsip-prinsip yang menopang kualitas itu, konfigurasi lensa, lapisan anti-selip, dan proses kalibrasi, berasal langsung dari pengembangan yang dilakukan selama perang. Pervitin, obat yang menjaga tentara Hitler tetap terjaga. Di sebuah laboratorium kecil di Berlin muncul zat yang ditujukan untuk mendefinisikan kembali hubungan antara tubuh manusia dan perang modern. Di fasilitas Temmler-Werke, sekelompok ahli kimia mensintesis versi kristal metamfetamin yang menerima nama dagang pervitin. Pada awalnya disajikan sebagai stimulan rumah tangga, ditujukan untuk pelajar, ibu rumah tangga, dan pekerja yang kelelahan. Itu dijual tanpa resep di apotek, dalam botol dekoratif, dan dalam tablet putih yang menjanjikan energi, kejernihan mental, dan optimisme. Tidak ada yang membayangkan bahwa itu akan segera berubah menjadi alat tempur. Ahli kimia Friedrich Hauschild telah memperoleh senyawa itu pada 1937, menyempurnakan metode yang dikembangkan di Jepang dan Amerika Serikat. Formulanya didasarkan pada metamfetamin, turunan efedrin yang, dengan bertindak langsung pada sistem saraf pusat, menghasilkan sensasi euforia dan menekan kelelahan. Laporan medis Jerman pertama menggambarkannya sebagai kemajuan yang berguna dalam kasus depresi atau kelelahan fisik. Namun, rezim Nazi dengan cepat memahami bahwa efeknya dapat memiliki tujuan militer. Fisiolog Otto Friedrich Ranke dari Institut Fisiologi Akademi Medis Militer adalah orang yang mengusulkan penggunaannya secara sistematis dalam tentara. Yakin bahwa kinerja seorang prajurit dapat ditingkatkan secara kimia, ia memulai pengujian dengan kadet Wehrmacht. Hasilnya sangat meyakinkan sehingga pada 1939 obat itu mulai didistribusikan secara resmi di antara pasukan. Dalam beberapa bulan, jutaan tablet pervitin beredar di seluruh garis depan. Kotak-kotak itu membawa merek Temmler-Werke dan dibagikan bersama dengan ransum harian. Setiap tablet berjanji untuk tetap terjaga selama 48 jam, mengurangi rasa takut dan meningkatkan konsentrasi. Selama invasi Polandia, komandan melaporkan bahwa pasukan dapat bergerak maju tanpa berhenti, melintasi kilometer medan tanpa tidur. Pada 1940, selama serangan terhadap Prancis, metamfetamin menjadi komponen tak terucapkan dari Blitzkrieg. Tanker, pengemudi, operator artileri, dan pilot pembom menerima tablet sebelum operasi. Komando melihatnya sebagai keuntungan taktis, pasukan yang tidak pernah beristirahat. Statistik produksi sangat besar. Antara April dan Juni 1940 lebih dari 35 juta dosis pervitin didistribusikan hanya untuk kampanye Prancis. Dr. Ranke merekomendasikan antara 1 dan 2 tablet setiap hari, meskipun tentara cenderung mengonsumsi lebih banyak. Beberapa bahkan menggabungkannya dengan kopi dan alkohol untuk mengintensifkan efeknya. Apa yang tampak seperti sumber kekuatan berakhir dalam banyak kasus dengan gangguan saraf. Ketika efeknya hilang, muncul tremor, paranoia, dan kelelahan yang menghancurkan. Obat itu telah menjadi bagian integral dari logistik militer. Kiriman dari Temmler-Werke mencapai semua garis depan, Eropa Barat, Balkan, dan kemudian Uni Soviet. Luftwaffe juga menerima kiriman khusus untuk pilotnya, terutama mereka yang berpartisipasi dalam misi malam. Dokter skuadron melaporkan bahwa penerbang di bawah pervitin menahan penerbangan jarak jauh tanpa menunjukkan kelelahan, tetapi beberapa menderita serangan panik dan kesalahan perhitungan saat mendarat. Meskipun demikian, komando terus mengizinkan penggunaannya, yakin bahwa manfaatnya melebihi risiko. Keberhasilan zat itu menjadi masalah kesehatan. Rumah sakit lapangan mulai menerima tentara dengan gejala ketergantungan dan perubahan jantung.
Pada 1941, otoritas medis Reich secara resmi mengakui efek adiktif pervitin dan memasukkannya ke dalam daftar zat yang dikendalikan. Sejak saat itu, distribusinya dibatasi pada perintah medis, tetapi cadangannya sudah begitu melimpah sehingga terus beredar di kalangan pasukan. Di front timur, di mana barisan dan pertempuran tidak ada habisnya, metamfetamin tetap menjadi bagian dari peralatan dasar. Banyak tentara menganggapnya sama pentingnya dengan amunisi atau roti. Perusahaan Daimler-Werke menjadi salah satu yang paling menguntungkan di Reich. Pabriknya di Berlin mempekerjakan ratusan pekerja dan beroperasi siang dan malam untuk memenuhi permintaan militer. Laporan dari masa itu menunjukkan bagaimana produksi pervitin diintegrasikan ke dalam ekonomi perang sebagai sumber daya strategis. Meskipun komando tinggi mencoba mengendalikan distribusinya, kenyataan di garis depan membuatnya mustahil. Komandan menyimpan cadangan rahasia untuk unit mereka dan beberapa dokter militer meresepkannya sebagai obat penghilang rasa sakit improvisasi. Menjelang akhir perang, ketika kekalahan mulai berlipat ganda, konsumsi meningkat. Tentara yang kelelahan menggunakan stimulan untuk menahan penarikan dan kondisi musim dingin yang tidak manusiawi. Di tempat perlindungan, tablet dicampur dengan morfin atau alkohol yang memperburuk efek samping. Pada 1945, rumah sakit mencatat kasus psikosis, halusinasi, dan gagal jantung yang berasal dari penyalahgunaan. Meskipun demikian, pervitin tidak pernah hilang sepenuhnya. Zat yang sama yang telah menopang Blitzkrieg tetap ada secara klandestin di Jerman pasca perang. Selama tahun 50-an, metamfetamin terus diproduksi di bawah kendali sanitasi. Daimler-Werke sendiri mulai memproduksinya lagi, meskipun dengan presentasi medis lainnya. Di Republik Federal Jerman diresepkan untuk mengobati depresi dan kelelahan kronis, hingga akhirnya ditarik dari pasar pada 1988. Namun formulanya bertahan di laboratorium ilegal di seluruh Eropa dan kemudian di Amerika Serikat, di mana ia diubah menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai crystal meth. Warisan kimia pervitin menandai asal-usul amfetamin terapeutik modern. Struktur molekulnya menginspirasi obat-obatan seperti Adderall atau Dexedrine yang digunakan dalam perawatan defisit perhatian atau narkolepsi. Prinsip-prinsip yang sama yang dalam perang berfungsi untuk menjaga tentara tetap terjaga hari ini digunakan dalam kedokteran untuk mengatur perhatian dan energi. Perpindahan dari medan perang ke kantor dokter merangkum bagaimana obat yang lahir dari upaya perang berakhir terintegrasi ke dalam kehidupan sipil. Di luar evolusi farmakologisnya, pervitin mewakili salah satu ekspresi yang paling mengungkapkan dari perang total. Upaya untuk memperluas batas biologis manusia melalui kimia. Jutaan pria berbaris di bawah pengaruhnya, percaya bahwa kekuatan berasal dari kemauan mereka, padahal sebenarnya itu adalah produk dari bubuk putih yang dirancang di laboratorium. Ilmu pengetahuan yang seharusnya meningkatkan kehidupan, akhirnya digunakan untuk menjaga mereka yang berjuang dalam perang tanpa akhir tetap terjaga. Dan dari paradoks itu, muncul warisan yang masih ada, tersembunyi di molekul yang sama yang suatu hari mendorong tentara paling berani di abad ke-20. Setelah perang berakhir, banyak dari pengembangan itu terus digunakan. Apa yang lahir sebagai bagian dari upaya militer menjadi bagian dari industri, kedokteran, dan teknologi sipil. Penemuan yang dibuat pada masa itu tidak hilang, mereka berubah penggunaan dan terus hadir dalam berbagai bentuk hingga hari ini.